Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Saya pada hari ini mau membuat suatu video tutorial bagaimana caranya untuk mengganti HDD drive laptop kita dengan menggunakan SSD dan mengganti RAM ataupun menambah kapasitas RAM. Kebetulan saya di sini mempunyai laptop Asus teman-teman yang tahun mungkin 2011 2012 seperti itu, jadi sudah agak lama, sehingga saya mau upgrade dari laptop ini ya. Asus saya ini tipenya adalah, coba kita lihat dulu ya, ini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat model A53s ya teman-teman. Ini adalah Asus laptop Asus yang sudah lumayan lama. Kalau kita lihat, saya balik dulu ya, dia sudah Intel Core i5 ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita mau cek spek dari komputer atau laptop kita. Kita menggunakan CPU ID atau CPU Z ya teman-teman. Nanti link untuk download saya sertakan di deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat ya. Saya buka dulu CPU Z aplikasi ini. Ini adalah freeware, jadi teman-teman bisa download dan dengan gratis. Ya teman-teman, sekarang kita bisa lihat spek dari komputer kita ataupun laptop kita dengan menggunakan CPU Z atau CPU ID. Di sini prosesor saya Intel Core i5 2430M. Yang saya mau lihat yang utama adalah memorinya. Memorinya saya totalnya menggunakan 8GB dengan tipe DDR3. Sekarang kita mau lihat pembagian dari memorinya. Kita klik SPD yang di atas ini ya. Saya terdiri dari beberapa slot. Slot satunya adalah DDR3. Yang penting kita lihat di sini ya teman-teman ya. Max bandwidth ini saya PC3 12800 MHz ya. Manufakturnya pakai Corsair. Modul size-nya 4GB. Jadi teman-teman kalau mau beli RAM-nya, jadi teman-teman harus lihat di sininya ya. Kalau dia DDR3, teman-teman belinya DDR3, jangan sampai menggunakan yang DDR4 atau DDR3L ya, nanti dia tidak kompatibel dan tidak jalan, jadi percuma teman-teman beli. Dan yang ini juga harus mendekati ya, misalnya PC3 12800, teman-teman harus mencari yang ini. Sama yang ini, yang voltasenya ini teman-teman harus lihat di sini. Saya 1,5 volt ya, jadi teman-teman harus cari yang 1,5 volt ya, jangan yang 1,3 seperti itu. Nah ini cara kita melihat spek dari memori atau RAM kita dengan menggunakan CPU Z atau CPU ID sebelum kita upgrade RAM-nya. Saya rencananya mau memasukkan satu RAM DDR3 PC3 12800, nanti mereknya Samsung yang 8GB. Apakah nanti bisa 8 tambah 8 jadi 16GB atau saya cukup 12GB aja, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pengerjaan di hardware-nya. Saya akan mengganti hard disk drive ya, HDD-nya menjadi SSD agar dia lebih cepat, dan HDD-nya itu nanti saya masukkan ke ini ya teman-teman, ke sini, ke DVD drive ini ya. Nanti DVD drive ini akan kita copot ya, nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara melepaskan HDD drive ini, karena lumayan agak ini ya, nggak susah sih sebenarnya, cuman ya perlu pekerjaan ekstra saja. Oke, baik. Sekarang kita mau lepas dulu. Jangan lupa teman-teman, kalau kita mau melakukan pekerjaan membongkar laptop, kita harus melepas dulu baterainya ya. Sekarang agar tidak terjadi konslet ya teman-teman ya, kita lepas. Ini kan ada latch di sini, kita dorong ke kanan, kemudian kita dorong aja ya.
sambil di sini kita tarik ke kiri, kita lepas baterainya. Oke. Sekarang baterainya kita taruh di sini. Ya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita akan menyiapkan ini ya teman-teman, obeng kembang yang ujungnya kecil seperti ini ya. Yang kita lakukan adalah kita akan membuka yang bagian di sininya. Ya, di sininya ya teman-teman. Oke, kita balik dulu. Ya, di bagian ini yang kita buka adalah dua baut yang ini ya, dua baut yang ini untuk tipe Asus. Nanti mungkin teman-teman menyesuaikan dengan tipe teman-teman punya. Saya juga pernah membuat suatu video tutorial tentang mengganti HDD dengan SSD dan upgrade RAM di laptop Lenovo. Oke, sekarang kita buka dulu ya teman-teman ya. Saya mau menunjukkan kepada teman-teman di mana tempat daripada HDD-nya ya, bukan RAM-nya. Ini kita buka dulu, kita buka aja pelan-pelan. Biasanya tidak mau keluar langsung, kita balikkan aja ya teman-teman ya, pelan-pelan. Kita ambil bautnya, sudah. Ini bautnya yang sebelah, sekarang yang sebelah lagi. Ya, sudah. Ini dia. Karena biasanya obeng ini sudah ada magnetnya ya teman-teman. Cuman yang punya saya ini kayaknya nggak ada magnetnya gitu, jadi dia tidak tertarik. Oke, sekarang kita dorong aja ya teman-teman agar dia terbuka. Oke, di sini adalah tempat RAM-nya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini RAM-nya dan ini adalah HDD-nya, hard disk drive-nya ya teman-teman ya. Nanti yang ini kita akan gantikan dengan SSD. Nah, sekarang yang kita mau ganti ini ya. Ini punya saya adalah mereknya Corsair ya, 4GB 4GB. Jadi totalnya 8GB. Nanti kita akan ganti dengan yang baru saya beli 8GB ya. Dan ini nanti kita akan ganti dengan SSD, tetapi HDD ini tetap kita pakai dan kita masukkan ke sini ya. DVD room-nya kita copot. Jadi kita tidak pakai DVD room lagi karena sekarang ini DVD room ini sudah banyak digantikan dengan flash disk ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk kita unboxing dulu. Ini mungkin saya simpan dulu yang ini ya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah produk yang saya beli di market online ya. Kita akan unboxing ya, sekaligus melihat barang yang saya beli ya. Oke, kita unboxing dulu. Oke, ya teman-teman, ini adalah barang yang saya beli. Ini adalah RAM DDR3 ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu RAM yang teman-teman beli itu apa, sesuai dengan spek yang ada di laptop teman-teman ya. Saya ini membeli merek Samsung DDR3 8GB ya. Nanti kita akan lihat ketika kita sudah pasang seperti itu. Dan yang juga kita beli adalah ini ya teman-teman ya, HDD KD. Jadi ini adalah tempat untuk kita memasukkan hard disk drive kita nanti yang akan kita masukkan ke dalam DVD drive. Jadi pengganti DVD drive di komputer ataupun di laptop kita. Jadi namanya pakai KD. Nah, jadi teman-teman, KD ini ada yang 9,5 mm dan ada yang 12,7 mm. Nah, jadi apa bedanya? Yang bedanya itu teman-teman adalah biasanya yang ukuran 9,5 mm itu untuk laptop-laptop yang keluaran
di atas 2012 ya teman-teman ya. Jadi yang sudah model terbaru. Nah, kebetulan saya itu yang punya saya itu kan 2011 keluarannya. Jadi saya memakai yang 12,7 mm. Jadi dia mungkin agak lebih tebal sedikit dari yang 9,5 mm gitu. Tapi ukurannya sih sama aja dari lebarnya. Kenapa saya beli dua? Karena nanti saya juga akan mengganti lagi untuk laptop saya yang satunya. Dan ini yang terakhir adalah saya membeli ini SSD ya, solid state drive, untuk menggantikan HDD yang ada di laptop saya. Mereknya EYOTA 256GB ya. Jadi 256GB ya teman-teman. Jadi nanti untuk yang tempat OS-nya saya akan masukkan ke sini. Jadi terpaksa saya harus install ulang nanti karena yang saya masukkan sekarang untuk OS-nya itu ada di HDD-nya. Oke, ini EYOTA SATA 3 ya teman-teman. Nanti kita akan coba pasang. Ya, sekarang kita ambil kembali laptopnya. Ini adalah penutup dari DVD-nya. Baik teman-teman, sekarang kita akan kembali ke laptop ini. Yang kita mau coba pasang adalah ini. Ya, sekarang saya mau memasang terlebih dahulu RAM-nya ya teman-teman. Ini nanti kita akan buka belakangan. Kita akan memasang RAM-nya dulu. RAM-nya kita buka. Jadi untuk teman-teman agak hati-hati untuk membuka RAM ini ya, karena bisa rusak juga kalau salah pegang. Ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Sekarang bagaimana caranya? Ya kita buka pelan-pelan ya teman-teman yang RAM yang sudah ada ini ya. Kita akan lihat slotnya. Kita tarik aja ke kanan dan ke kiri. Ya, sehingga dia terbuka seperti itu. Sekarang kita akan coba tarik copot. Ya, ini ya teman-teman ya. Kita akan lihat slotnya. Ya, jadi hampir sama ya ukurannya ya teman-teman ya dengan yang kita beli. Ini merek Corsair, ini adalah merek Samsung. Ya. Kita ambil dulu biar saya tunjukkan kepada teman-teman. Ya. Kita pegang pinggirnya aja ya teman-teman ya. Made in Korea ya teman-teman, 8GB. 12.800 ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita lihat slotnya dulu ya teman-teman. Di sini tampaknya ada dua slot, satu yang 4GB, satu yang 4GB juga tadi ya. Sekarang kita akan masukkan. Jadi saya tampaknya hanya mengganti satu aja ya teman-teman. Satu yang 8 ini kita tambahkan saja di sini. Jadi saya tidak bisa pakai dua-duanya, kayaknya slotnya cuma ada dua ya. Kayaknya cuma ada dua slot di sini ya. Oke, sekarang kita pasangkan dia ya. Ya, jadi seperti ini ya posisinya teman-teman ya. Posisinya seperti ini ya. Kita masukkan karena ada ini ya teman-teman, ini ada kelihatan slot ini yang kita tekan ke sini. Nah ya, oke ya, sebelahnya sudah masuk ya. Oke, sekarang dia sudah masuk dua-duanya. Kita akan copot harddisknya ya. Ini ada dua, sebenarnya ada 4 baut di sini ya teman-teman, 1 2 3 4 ya. Tapi ini sisa 2 aja saya, nggak apa-apa, kita copot aja dulu. Yang penting teman-teman nih bautnya jangan sampai ini ya, jangan sampai hilang ya. Sekarang kita tarik aja seperti ini teman-teman ke bawah. Nah sekarang dia keluar ya. Ini adalah model dari HDD nya ya.
Sekarang kita akan buka ininya yang kita akan masukkan ke situ ya. Jadi ini adalah SSD solid state drive yang 2,5 SATA 3 ya, 256 GB dengan kecepatan 6 GB per second ya. Kita akan buka terlebih dahulu. Ya, hati-hati teman-teman. Ya. Sekarang kita akan buka. Nanti untuk link pembelian akan saya sampaikan di deskripsi ya teman-teman ya. Ya, jadi HDD-nya sangat kecil, hampir sama dengan ini, dengan ini ya teman-teman. Jadi hampir sama. Ya. Tapi dengan kecepatan pasti lebih cepat dari ini. Ya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita ambil tempat dari SSD ini, kita buka teman-teman untuk kita masukkan itunya ya, untuk kita masukkan SSD-nya. Iya. Oke, udah. Sekarang kita ambil. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Posisinya kita taruh aja seperti ini lebih dahulu ya, atau kita taruh di tempat lain ya. Kita pasang ya teman-teman ya. Ini tadi sekarang ini sudah lepas dari HDD-nya. Sekarang kita masukkan SSD-nya gitu ya. Kita lihat dulu slotnya, yang panjang di sebelah sini, yang pendek ini di sebelah sini. Jadi posisinya seperti ini ya. Jadi ya, jadi kita akan, ini kan tadi di atas ya teman-teman ya, kita akan masukkan dia seperti ini ya. Ya, jadi dia seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan dengan lubangnya, lubang bautnya. Ya, nanti dia posisinya seperti ini ya. Oke, sekarang kita baut kembali ya teman-teman. Bautnya sebenarnya ada 4, cuman kayaknya punya saya ini hilang. Teman-teman nanti bisa buka 4 baut. Oke. Sekarang kita akan pasangkan dia dalam posisi seperti ini tadi teman-teman ya. Ya, kita pasangkan pelan-pelan saja. Kita dorong sampai bunyi klek ya. Iya, sudah teman-teman. Sekarang kita akan bautkan ya. Saya bautkan di 2 tempat saja karena ya seperti saya bilang itu mungkin waktu orang servis dulu itu salah ini teman-teman ya, dihilangkan gitu bautnya. Oke, di situ, dan satu lagi di sini. Ya, sudah selesai yang ini teman-teman. Sekarang yang kita lakukan dan yang lumayan agak ribet itu adalah kita akan membuka ini. Kita balik dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Kita akan membuka untuk Asus itu ya, memang agak sulit gitu ya untuk membuka ini HDD ini ya. HDD ini agak sulit ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kalau teman-teman lihat di sini ada slot di sini ya, saya tunjukkan ini ada 1, 2, 3 di tengah, 4, 5 ya. Ini yang harus kita tarik teman-teman. Saya menggunakan alat seperti ini ya, alat seperti ini yang ada ujungnya bulat seperti ini. Tadi teman-teman bisa aja pakai alat yang lain. Coba saya praktekkan saja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa
nanti praktekkan sendiri ya. Ini kita tarik aja ke atas ya teman-teman, kemudian kita congkel seperti ini. Oke ya, ini kita dorong ke atas, kemudian baru kita congkel, kita tahan. Ini juga ya, tarik ke atas, congkel. Tenang aja teman-teman, dia nggak akan rusak. Oke ya, kita tarik dengan pelan. Nah sudah teman-teman. Oke, nah dia ini tersambung di sini ya teman-teman dengan kabel seperti ini ya, tapi jangan teman-teman lepaskan ya, ini teman-teman biarkan saja ya. Di sini lihat, di sini ada baut ya, baut ini yang teman-teman lepas. Kita pindahkan dulu. Ya, baut ini yang teman-teman lepas. Oke ya, oke sudah. Sekarang kita dorong aja teman-teman yang ini ya. Nah dorong ya, dorong teman-teman ya. Nah sampai dia keluar. Udah, dia keluar teman-teman. Kita geser dulu, dia keluar. Oke, ini yang nanti kita akan ganti dengan KD nya, dan kita akan masukkan HDD yang tadi, yang yang dari originalnya. Oke teman-teman ya. Sekarang yang perlu kita ambil adalah HDD nya, kita taruh di sini. Kemudian kita ambil yang HDD KD yang masih dalam kotak ya. Ya, jadi ini kita pakai yang ini ya teman-teman ya, yang 12,7 ya, 12,7 mm ya. Ya, kita buka dulu ya teman-teman ya. Ini sudah dia punya baut juga ya. Dan dia punya obeng sendiri. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan masukkan HDD kita ke sini ya, ke sini. HDD kita ke sini ya. Coba kita masukkan aja dulu teman-teman ya. Oke, posisinya terbalik seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan posisi dengan posisi terbalik seperti ini karena dia punya slot ya. Ini juga punya slot teman-teman ya, slot yang panjang dan slot yang kecil ya. Jadi slot yang kecil ke slot yang kecil, slot yang panjang ke slot yang panjang. Kita masukkan saja langsung dan kita dorong. Kita dorong ya teman-teman. Sampai dia bunyi klak seperti itu, sudah selesai. Ya. Selesai ini teman-teman. Sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita baut di keempat sisinya dengan baut yang sudah diberikan tadi ya. Oke, kita pakai obeng yang dia berikan ya, kita baut, kita balik, kita baut. Oke, sudah. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan ini ya, HDD ini, nanti kita tutup dengan ini ya, dengan ini ya teman-teman. Jadi kita tidak usah ngambil yang punya
yang punya ini ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ya. Kita lihat slotnya di dalam, jadi kita akan masukkan dengan posisi seperti ini ya teman-teman ya. Tadi mirip dengan yang ini ya. Nah ya, kita akan masukkan dengan posisi yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba masukkan, tapi kita terlebih dahulu mungkin pasang ini dulu ya. Ini dulu ya teman-teman ya. Coba gimana cara pasangnya. Oke, sekarang kita pasang aja seperti ini. Kita coba pasang. Ya, dengan posisi seperti ini ya teman-teman ya. Ya, sudah. Sekarang kita tinggal baut menggunakan baut yang yang punyanya dia tadi. Oke. Ya, sudah beres teman-teman. Sekarang kita kembalikan posisi dari keyboardnya ya. Kita masukkan dulu ya teman-teman ya, pelan-pelan saja. Ini yang di bawah ini kita masukkan dulu yang di bawah ya. Sekarang tinggal kita tekan-tekan aja teman-teman ya. Ya, kita tekan satu-satu ya, sampai dia bunyi klik 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 seperti itu ya. Wait. Ya, sudah teman-teman, sudah ya. Sekarang kita tutup kembali dan kita pasang yang belakangnya tadi. Oke, sekarang kita pasang. Kita kembalikan ke posisi semula. Ya, ada 2 baut. Ya. Oke, baterainya jangan lupa dipasang teman-teman. Nah, oke, demikian tutorial dari penggantian ini ya teman-teman ya. Ini mengganti HDD dengan SSD yang kita masukkan ke dalam DVD room ya, slot DVD room, dan mengganti memori ataupun RAM seperti itu. Nanti kita akan lihat hasil di CPU ID atau CPU Z. Oke teman-teman. Ya, jadi teman-teman, setelah tadi kita pasang RAM-nya, ternyata RAM yang saya pasang itu tidak kompatibel antara Samsung dan Corsair tadi. Yang Samsung yang saya beli itu 8 GB, sementara yang Corsair-nya 4 GB itu ya. Jadi saya terpaksa menggunakan Samsung yang untuk satu slot saja yang 8 GB ya, memorinya 8 GB DDR3. Nanti rencananya saya akan beli lagi satu DDR3 yang 8 GB juga untuk RAM-nya, jadi totalnya 16 GB, tapi sementara saya pakai yang DDR3 PC3 12800 dengan voltage-nya 1,5 volt, hanya satu slot saja ya. Slot yang duanya belum saya pergunakan. Saya akan beli lagi nanti untuk menambah sampai maksimal 16 GB untuk memorinya atau RAM-nya. Seperti itu teman-teman.
Ya teman-teman, tadi setelah kita mengganti HDD-nya dengan SSD, masih belum ada di sini ya teman-teman terdetek untuk SSD yang baru kita install. Sebenarnya ada ya, tapi memang perlu diaktifasi ya, atau semacam di partisi lagi. Saya menggunakan IOMEI partition ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan apapun untuk melakukan partisi dari disk yang ini ya. Oke, ini adalah disknya yang teman-teman yang yang punya saya tadi ya. Dia masih belum unallocated ya. Jadi ini nanti yang kita alokasikan dia. Memang kalau terbaca di sini 238 ya, masih tidak sampai yang 254 tadi ya. Masih belum digunakan. Sekarang kita create partition saja di sini. Setelah kita klik kanan, kita berikan dia nama D saja ya terlebih dahulu ya. Ya, bisa dipilih drive letternya ya teman-teman ya. Nah, karena C sudah terpakai dan E sudah terpakai, ini akan saya berikan nama D saja. Oke, kita okekan saja. Ya, dan dia sudah menjadi drive D. Ya, sekarang coba kita lihat setelah dia, oh ya, ini belum ya. Yes dulu, kita proses ya teman-teman ya. Kita proses, kita start. Sementara dia jalan untuk di partisi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek ya, dia sudah muncul di sini ya. Nah, ini nanti rencananya ya teman-teman yang akan saya gunakan untuk OS-nya akan saya pindahkan ke D ini nanti. Nah, jadi saya akan install ulang. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, free space-nya itu 255, walaupun yang terbaca itu 238 GB, artinya memang dia sesuai dengan yang di informasikan, jadi 254 GB gitu ya. Ya, ini 256 ya, 256 maksud saya, 256 GB. Oke, teman-teman, demikian tutorial untuk SSD yang digantikan untuk menggantikan HDD dan pemasangan RAM. Hasta luego.